Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anak Agung Anangga Adika Putra dengan NIM akhir 1125. Yang kedua ada Ida Bagus Dwi Sutiasa Putra dengan NIM akhir 1126. Dan yang ketiga Kadek Leon Saputra dengan NIM akhir 1127. Dan yang keempat ada Ida Bagus WWK Ananda dengan NIM akhir 1140. Dan yang kelima ada Iputu Galing Aryan Suka Mautama Putra dengan NIM akhir 1146. Baik, pembahasan pertama ada populasi dan sampel. Saya akan menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Pengertian populasi. Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Selain itu, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menyimpulkannya. Dan yang kedua, ada pengertian sampel. Pengertian sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu mampu secara representatif mewakili populasinya. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selain itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan aturan-aturan tertentu yang digunakan mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Ada 4 parameter yang dianggap menentukan representativeness sampel atau sampel mencerminkan populasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada variabilitas populasi, yang dimana merupakan hal yang sudah given, artinya peneliti harus menerima sebagaimana adanya dan tidak dapat mengatur atau manipulasi yang benar-benar. Dan yang kedua ada besar sampel. Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tinggi taraf representatifnya sampel tersebut. Jika populasinya homogen secara sempurna, besarnya sampel tidak mempengaruhi taraf representatif sampel. Yang ketiga ada teknik penentuan sampel. Makin tinggi tingkat tambang dalam penentuan sampel, akan makin tinggi pula tingkat representatif sampel. Dan yang keempat, kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Yang dimana kecermatan kemasukan ciri-ciri populasi dalam sampel makin lengkap, ciri-ciri populasi yang dimasukkan ke sampel akan makin tinggi tingkat representatif sampel. Dan selanjutnya ada penelitian menggunakan sampel dan populasi. Sampel. Penelitian yang bekerja dengan sampel berarti hanya mengambil sebagian saja dari anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel dan selanjutnya berdasarkan analisis sampel dibuat generalisasi. Dan untuk populasi, penelitian yang bekerja dengan populasi tidak perlu menghadapi persoalan generalisasi. Peneliti terhindar dari sampling karena jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah anggota populasi. Pada penelitian populasi, peneliti biasanya berhadapan dengan kendala biaya, waktu, dan tenaga. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian, sampel, dan sensus. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian sampel daripada sensus, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah elemen populasi relatif banyak, peneliti tidak mungkin mengumpulkan seluruh elemen populasi karena akan memerlukan biaya dan tenaga yang relatif tidak sedikit. Dan yang kedua, ada kualitas data yang dihasilkan oleh peneliti. Sampel sering
lebih baik dibandingkan dengan hasil sensus karena proses pengumpulan dan analisis data sampel yang relatif sedikit daripada data populasi sehingga dapat dilakukan relatif lebih teliti. Dan yang ketiga, ada proses penelitian dengan menggunakan data sampel relatif lebih cepat daripada sensus, sehingga dapat mengurangi jangka waktu antara saat timbulnya kebutuhan informasi hasil penelitian dengan saat tersedianya informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir, ada alasan lain yang mengangkani penelitian dengan sampel, terutama dalam kasus pengujian yang bersifat merusak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ana Agung Angganika Putra akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kriteria pemilihan sampel yang baik dan pertimbangan penentuan ukuran sampel. Yang pertama, kriteria pemilihan sampel. Penelitian dapat menggunakan sampel yang representatif akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan digeneralisasi. Yang pertama ada akurasi. Sampel yang akurat adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Akurasi berkaitan dengan tingkat keyakinan atau confidence level. Semakin akurat suatu sampel akan semakin tinggi tingkat keyakinan bahwa statistik sampel mengestimasi parameter populasinya dengan tepat. Yang kedua, ada presisi. Sampel yang presisi adalah sejauh mana hasil penelitian berdasarkan sampel dapat merefleksikan realitas populasinya dengan teliti. Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel menggambarkan karakteristik populasinya. Syarat sampel yang baik. Yang pertama, dalam penelitian sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar semua unsur sampling dalam populasi sampling dengan syarat berikut. Yang pertama, harus meliputi seluruh unsur sampel. Yang kedua, tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Yang ketiga, harus up to date. Yang keempat, ada batas-batas harus jelas. Dan yang terakhir, harus dapat dilacak di lapangan. Syarat yang kedua yaitu menurut Teken dalam Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, ciri-ciri sampel yang ideal adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku atau standar dari taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah. Yang kedua yaitu pertimbangan penentuan ukuran sampel. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan besarnya sampel suatu penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada derajat keseragaman. Apabila populasi seragam sempurna, maka satu elementer saja dari seluruh populasi sudah cukup representatif untuk diteliti. Jika populasi adalah completely heterogeneous, maka hanya pecahan lengkapnya lah yang dapat memberikan gambaran. Yang kedua, presisi yang dikeakani dalam penelitian, yaitu tingkat ketepatan ditentukan oleh perbedaan hasil sampel dengan hasil pecahan lengkap dengan asumsi bahwa instrumen, teknik wawancara, kualitas wawancara yang digunakan sama. Yang ketiga ada rencana analisis. Rencana analisis data dengan teknik analisis tertentu sangat menentukan besarnya sampel yang harus diambil. Yang keempat, bergantung pada ketersediaan biaya, tenaga kerja, dan waktu. Yang kedua ada penentuan ukuran sampel. Ada yang menyatakan bahwa paling sedikit 10% dari jumlah populasinya. Pendapat-pendapat tersebut kurang tepat karena untuk menentukan ukuran sampel bergantung pada variasi populasinya. Semakin besar depresi atau variasi suatu populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar estimasi terhadap
parameter populasi dapat dilakukan dengan akurat. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah menghitung varian atau dispersi populasi dengan menggunakan rumus perhitungan rata-rata populasi sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam slide rumus dan keterangannya. Selanjutnya yaitu ukuran sampel. Ukuran sampel. Berdasarkan pertimbangan penentuan ukuran sampel, peneliti dapat menentukan ukuran sampel yang dipandang representatif mewakili jumlah populasi. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi. Yang pertama ada pertimbangan. Ketepatan jenis dan jumlah anggota sampel yang diambil akan sangat mempengaruhi keterwakilan atau representativeness sampel terhadap populasi. Dalam pengambilan sampel, pertimbangan dalam berbagai aspek di atas sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang diteliti dapat lebih efisien. Contoh ukuran sampel melalui pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian korelasional jumlah sampel atau N sebanyak 30 individu telah dipandang cukup besar. Nomor 2, dalam penelitian kausal komparatif atau eksperimental, 15 individu untuk setiap kelompok yang dibandingkan dipandang sudah cukup memadai. Dan yang ketiga, dalam penelitian survei, sampel sebanyak 100 individu untuk seluruh sampel baru cukup memadai. Yang kedua, ada kebutuhan sampel besar. Yang pertama, jika terdapat sejumlah variabel yang tidak bisa dikontrol. Dalam variabel yang tidak dapat dikontrol, para peneliti mengatasinya dengan sampel besar. Contoh, penelitian tentang dampak pembelajaran dengan menggunakan website terhadap perkembangan kreativitas siswa di SMA. Dalam penelitian tersebut, diteliti dampak dari macam-macam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan website, pengembangan kegiatan, dan penemuan hal-hal baru. Yang kedua, jika dalam penelitian terantisipasi adanya hubungan atau perbedaan yang kecil. Adanya perbedaan atau hubungan yang kecil bisa terabaikan jika ukuran sampelnya kecil. Dengan menggunakan sampel besar, perbedaan atau hubungan yang kecil dapat diukur kebermaknaannya. Contoh penelitian tentang perbedaan pengaruh penggunaan media terhadap prestasi belajar para siswa di SMP. Jika sampelnya kecil, tidak akan ditemukan adanya perbedaan yang berpengaruh. Tapi jika menggunakan sampel besar, kemungkinan akan ditemukan adanya perbedaan. Yang ketiga ada jika dalam penelitian dibentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam penelitian eksperimental, tujuan penelitian tidak hanya diarahkan pada penguji perbedaan pengaruh dari beberapa perlakuan yang diberikan, tetapi juga menguji perbedaan pengaruh satu perlakuan atau lebih terhadap beberapa kelompok yang berbeda. Yang keempat, ada menghindari penyusutan. Dalam proses penelitian sering terjadi penyusutan jumlah sampel. Makin panjang masa penelitian berlangsung, kemungkinan terjadinya penyusutan jumlah sampel semakin besar. Untuk menghindari dampak penyusutan tersebut diperlukan jumlah sampel yang besar. Upaya penyusunan antara lain sebagai berikut. Yang A, tekanan pada subjek sampel bahwa mereka jangan sampai mundur di tengah jalan. Yang kedua, ada tegaskan pentingnya penelitian. Yang ketiga, ada sebelum mulai berpartisipasi, mintalah kesediaan mereka untuk ikut sampai tuntas. Dan yang terakhir, adanya kontak secara teratur untuk memelihara hubungan dan minat mereka. Yang kelima, jika diharapkan syarat-syarat keabasan secara statistik dipenuhi. Dalam analisis statistik, pengujian instrumen dan pengujian hipotesis dituntut tingkat kepercayaan tertentu, minimal 95% atau alfa 5%. Tetapi lebih baik kalau kepercayaan 99% atau alfa 1%. Untuk itu, dalam mencapainya, tingkat kepercayaan tersebut dituntut sampel yang besar. Yang keenam, jika dalam penelitian dihadapkan pada populasi yang sangat heterogen. Dalam diharapkan populasi yang penelitiannya heterogen, sehingga sampel yang acak yang sederhana dapat segera ditemukan.
Contohnya, populasi siswa. Kita akan berhadapan dengan perbedaan jenis sekolah, tingkat kelas, jurusan, usia, jenis kelamin, tingkat kecerdasan, minat, hobi, dan lain-lain. Penggunaan sampel yang besar memberikan kemungkinan untuk memperhatikan perbedaan dalam variabel-variabel tersebut. Dan yang terakhir, jika reliabilitas dari variabel bebas tidak terjamin. Dalam penelitian, tidak selalu reliabilitas atau ketepatan hasil penelitian itu bisa dijamin. Hal ini disebabkan oleh karakteristik variabel itu sendiri. Untuk mengurangi dampak reliabilitas yang rendah dari variabel tersebut diperlukan sampel berukuran besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Bagus Yogananda akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu ada sumber kesalahan sampel. Yang pertama ada kesalahan statistik, di mana ada dua faktor penyebab dari kesalahan statistik, yaitu kesalahan dalam pemilihan sampel atau sampling error dan kesalahan sistematis, systematic error, yaitu kesalahan yang tidak berasal dari proses pemilihan sampel atau non-sampling error. Di sini dalam kesalahan statistik di sini ada 3 bagian yang meliputi kesalahan statistik. Yang pertama ada kesalahan kerangka sampel. Seperti telah dibahas sebelumnya, hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara elemen-elemen dalam kerangka sampel. Contoh saja dalam daftar mahasiswa atau daftar telepon. Dengan elemen-elemen populasi target, kerangka sampel kemungkinan belum memuat elemen-elemen yang populasi yang baru masuk. Kemudian yang kedua ada kesalahan unit sampel. Kesalahan unit sampel, penentuan elemen-elemen dalam suatu unit sampel kemungkinan kurang mewakili karakteristik populasinya. Tingkat heterogenitas elemen-elemen populasi dapat menyebabkan timbulnya kesalahan dalam unit sampel yang ditentukan berdasarkan strata atau kelompok tertentu. Elemen-elemen tertentu kemungkinan mempunyai kesempatan untuk masuk dalam beberapa strata atau kelompok unit sampel. Jika elemen unit sampel hanya dipilih sekali, kesalahan dalam mengklasifikasikan elemen-elemen tersebut ke dalam strata atau kelompok tertentu sebagai unit sampel merupakan sumber kesalahan yang disebabkan oleh penentuan unit sampel. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan pemilihan sampel secara acak. Ini terjadi karena kemungkinan adanya variasi dalam pemilihan subjek sampel secara acak. Tipe kesalahan ini kemungkinan disebabkan oleh nilai elemen-elemen yang sangat variatif atau ekstrim, tinggi sekali atau rendah sekali, sehingga dapat sering menghapus dalam penghitungan rata-rata. Kesalahan tersebut secara teknis merupakan fluktuasi statistik yang terjadi karena ada variasi nilai elemen-elemen yang dipilih sebagai sampel. Semakin kecil variasi nilai elemen-elemen, maka semakin rendah kemungkinan tingkat kesalahan pemilihan sampel secara acak. Kemudian, sumber kesalahan sampel yang kedua ada kesalahan sistematis atau systematic error. Kesalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar proses pemilihan sampel. Kesalahan sistematis terutama disebabkan oleh kelemahan desain penelitian dan kesalahan pelaksanaan penelitian. Ada dua faktor yang mempengaruhi kesalahan sistematis. Yang pertama ada kesalahan responden atau respondent error, dan yang kedua ada kesalahan administratif atau administrative error. Yang pertama ada kesalahan responden. Hasil analisis ini dikumpulkan dengan metode survei bergantung pada jawaban responden penelitian. Di kesalahan responden dibagi lagi menjadi dua, yaitu nose response bias error dan response bias error. Yang pertama ada nose response bias error adalah kesalahan yang timbul karena subjek sampel yang tidak memberikan respon atau ternyata lebih representatif daripada sampel yang memberikan tanggapan sehingga sampel yang diteliti kurang akurat dan presisi mencerminkan karakteristik populasinya. Kemudian yang kedua ada response bias, yang merupakan kesalahan yang timbul karena jawaban responden yang tidak benar. Beberapa hal yang dapat menimbulkan responden bias antara lain, yang pertama kecenderungan responden yang memberikan jawaban setuju atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami sekalipun. Yang kedua ada kecenderungan responden yang memberikan jawaban secara ekstrim atau secara netral terhadap sebagian besar pertanyaan. Dan yang ketiga adanya silang peran antara pewawancara dan responden, sehingga jawaban responden terpengaruh oleh opini pewawancara, atau ada bantuan pewawancara kepada responden pertanyaan. Kemudian, yang kedua ada kesalahan administratif, di mana kesalahan administratif ini disebabkan oleh kelemahan administrasi
atau pelaksanaan pekerjaan penelitian. Ada 3 tipe kesalahan administratif, yaitu yang pertama, kesalahan dalam pemrosesan, yang kedua ada kesalahan pewawancara, dan yang ketiga ada kecurangan dari pewawancara. Yang pertama ada kesalahan dalam pemrosesan data atau data processing error. Kemungkinan ini terjadi karena kesalahan dalam proses prosedural atau aritmatik melalui komputer. Akurasi pemrosesan data komputer bagaimanapun bergantung pada ketelitian manusia dalam pembuatan program dan memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua ada kesalahan pewawancara atau interviewer error. Di sini merupakan tipe kesalahan administratif yang disebabkan oleh keteledoran dari pewawancara. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan pewawancara dalam mencatat jawaban responden, atau kesalahan berupa hilangnya bagian informasi yang penting karena pewawancara kurang cepat mencatat jawaban responden yang disampaikan secara lisan. Kemudian yang terakhir dari kecurangan dari pewawancara atau interviewer cheating. Di sini kemungkinan disebabkan oleh kecurangan pewawancara yang dengan sengaja melompati butir pertanyaan mengenai topik yang sensitif agar wawancara tersebut dapat cepat selesai. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sukamata Putra dengan akhir 1146. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pemilihan sampel. Prosedur pemilihan sampel memerlukan beberapa tahap sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat, yang pertama ada mengidentifikasi populasi target. Yang kedua ada memilih kerangka pemilihan sampel, kemudian menentukan metode pemilihan sampel. Yang keempat itu merencanakan prosedur penentuan unit sampel, lalu menentukan ukuran sampel, dan yang terakhir menentukan unit sampel. Setelah itu, yang pertama, populasi target. Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam pemilihan sampel adalah mengidentifikasi populasi, yaitu populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian. Penentuan populasi target tidaklah sulit. Yang kedua, kerangka sampel. Kerangka sampel adalah daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk mengambil sampel. Kerangka sampel biasanya berbeda dengan populasi target yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Seperti berikut, yang pertama itu metode pemilihan sampel probabilitas, dan yang kedua metode pemilihan sampel non-probabilitas. Lalu yang keempat ada unit sampel. Unit sampel itu merupakan suatu elemen atau sekelompok elemen yang menjadi dasar untuk dipilih sebagai sampel. Pemilihan sampel berdasarkan kerangka sampel dapat dilakukan melalui prosedur satu tahap atau beberapa tahap. Nah, tadi ada dua metode, yaitu metode pemilihan sampel probabilitas dan metode pemilihan sampel non-probabilitas. Di pemilihan sampel probabilitas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu sampel. Metode pemilihan sampel secara acak sederhana memberikan kesempatan yang sama yang bersifat tidak terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian ada metode sampel acak berdasarkan strata. Pemilihan sampel acak dapat dilakukan dengan terlebih dahulu klasifikasi suatu populasi ke dalam subpopulasi berdasarkan karakteristik tertentu dari elemen-elemen populasi. Misalnya saja berdasarkan jenis kelamin, jenis industri, tahun angkatan, ataupun size perusahaan. Sampel kemudian dipilih dari setiap subpopulasi dengan metode acak sederhana atau metode sistematis. Yang ketiga ada pemilihan sampel berdasarkan kelompok. Pemilihan sampel berdasarkan kelompok dapat dilakukan melalui satu tahap atau beberapa tahap. Penentuan unit sampel. Elemen-elemen populasi dikelompokkan ke dalam unit-unit sampel seperti yang dilakukan dalam metode pemilihan sampel dengan stratifikasi. Perbedaannya, metode ini lebih menekankan pada heterogenitas karakteristik elemen-elemen pada setiap
pada tiap-tiap unit sampel, tetapi karakteristik elemen-elemen antara kelompok unit sampel satu dengan unit sampel lainnya relatif homogen. Kemudian di metode pemilihan sampel non-probabilitas itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Sesuai dengan namanya, metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah. Lalu ada pemilihan sampel bertujuan. Peneliti kemungkinan mempunyai tujuan dalam memilih sampel secara tidak acak. Ada dua jenis metode pemilihan sampel ini, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan berdasarkan kuota. Nah, yang berdasarkan pertimbangan itu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak. Informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi pertimbangan. Lalu ada pemilihan sampel berdasarkan kuota. Pemilihan sampel secara tidak acak dapat dilakukan berdasarkan kuota dalam suatu populasi target. Misalnya, peneliti menentukan kuota responden berdasarkan jenis industri, skala perusahaan, departemen fungsional, dan atau gender pekerja. Tujuan metode ini secara tidak acak berdasarkan kuota umumnya untuk menaikkan tingkat representatif sampel penelitian. Baik, penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Dabagus Dwi Surya Saputra akan mengajukan presentasi. Di mana materi selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik pengambilan sampel yang pertama, teknik pengambilan sampel secara acak atau random sampling. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel secara tidak acak atau non-random sampling. Yang pertama, teknik pengambilan sampel secara acak atau random sampling, yaitu syarat pertama yang harus dilakukan untuk pengambilan sampel secara acak adalah memperoleh atau membuat nerangka sampel atau dikenal dengan nama sampling frame. Yang dimaksud dengan kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Secara umum, pengambilan sampel secara acak dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitian cenderung deskriptif dan bersifat umum. Keuntungannya, ketetapan yang tinggi dan setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk pengambilan sebagai sampel. Yang kedua, sampling error dapat ditentukan secara kuantitatif. Untuk kerugiannya, bila tidak terdapat daftar unit dasar atau sampling frame dan populasi yang tersebar atau populasi yang sangat luas dengan prasarana jalan yang tidak menunjang, pengambilan sampel sulit dilaksanakan. Untuk yang kedua itu stratified random sampling atau acak stratifikasi. Yaitu bila populasi dibagi menjadi beberapa strata di mana setiap strata adalah homogen sedangkan antar strata terdapat sifat yang berbeda. Untuk keuntungannya, ketetapan lebih tinggi dengan simpak baku yang lebih kecil dibandingkan dengan sampel random sampling, terutama bila pengambilan sampel dilakukan secara proporsional. Untuk kerugiannya, harus diketahui kondisi populasi sehingga dapat dilakukan stratifikasi dengan baik. Itu yang ketiga ada multi-stage random sampling atau acak bertahap. Dengan dilaksanakan membagi pelaksanaan populasi menjadi beberapa fraksi, kemudian diambil sampelnya. Lalu ada fraksi yang dihasilkan kemudian dibagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil, kemudian diambil sampelnya. Untuk keuntungannya,
varian yang relatif kecil untuk biaya setiap unit. Lalu ada kontrol terhadap kesalahan teknik sampling menjadi lebih baik, dan yaitu ada lagi kontrol terhadap liputan peneliti lebih mudah dilakukan. Untuk kerugiannya, yang pertama pada PSU besar pengambilan terhadap populasi kurang baik. Yang terakhir ada pada PSU kecil hanya dapat dilakukan bila individu dalam populasi tidak tersebar dan transportasi mudah. Yang keempat ada systematic random sampling atau acak sistematik. Itu pengambilan sampel acak dilakukan secara berurutan dengan interval tertentu. Biasanya interval atau I dapat ditentukan dengan membagi populasi N dengan jumlah yang diinginkan. Keuntungannya, sampling frame tidak mutlak dibutuhkan. Lalu cara ini relatif mudah dan dapat dilakukan oleh petugas lapangan. Untuk kerugiannya, setiap unit sampel tidak mempunyai peluang yang sama dan untuk diambil sebagai sampel. Yang terakhir untuk kerugiannya ada bila terdapat kecenderungan tertentu, pengambilan sampel acak sistematik menjadi kurang bila cara sesuai. Yang kelima ada closer random sampling atau acak kelompok. Bila akan mengadakan penelitian dengan pengambilan kelompok unit dasar sebagai sampel, dapat juga dilakukan dengan membagi populasi studi. Untuk keuntungannya, bila pengambilan sampel acak kelompok dilakukan dengan baik, akan menghasilkan ketepatan yang lebih baik daripada pengambilan sampel acak sederhana. Untuk kerugiannya, sama dengan pengambilan acak stratifikasi, tetapi mempunyai ciri yang berbeda sebagai berikut, yaitu pada sampel acak dengan stratifikasi individu dalam suatu kelompok berbeda. Lalu ada pada closer sampling, individu dalam suatu kelompok bersifat heterogen, tetapi antar kelompok tidak banyak berbeda. Lalu yang keenam, yang terakhir ada probability proportions to size atau PPS. Itu merupakan variasi dari pengambilan sampel bertingkat dengan pemilihan PSU yang dilakukan secara proporsional. Untuk kerugiannya, memiliki keterwakilan terhadap populasi yang kurang baik bila besar PSU kurang bervariasi. Lalu yang kedua ada teknik pengambilan sampel secara tidak acak atau non-random sampling. Seperti telah diuraikan sebelum bahwa jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan oleh kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Yang pertama yaitu ada kuota sampling. Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasi secara proporsional dan tidak dipilih secara acak, tapi dipilih secara kebetulan saja. Yang kedua ada external sampling. Dilakukan secara subjektif oleh peneliti ditinjau dari sudut kemudahan, tempat pengambilan sampel, dan jumlah sampel yang akan diambil. Cara ini sudah tidak digunakan lagi dalam bidang kedokteran, tetapi masih digunakan dalam bidang sosial ekonomi dan politik untuk mengetahui opini masyarakat terhadap suatu hal. Yang ketiga ada purpose sampling, yaitu pengambilan sampel sehingga keterwakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman. Cara ini lebih baik daripada accidental sampling dan kuota sampling karena dilakukan berdasarkan pengalaman berbagai pihak. Yang terakhir ada snowball sampling. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitinya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan peneliti bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum lesbian terhadap lembaga perkawinan. Peneliti cukup mencari satu orang wanita lesbi dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti minta kepada wanita lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbiannya
lesbi lainnya. Setelah jumlah wanita lesbi yang berhasil diwawancarai dirasa cukup, peneliti bisa menghentikan pencarian wanita lesbian lainnya. Hal ini bisa juga dilakukan pada pecandu narkotik, peragai, atau kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif atau tertutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.